Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan kita, nikmat, hidayah, dan inayahnya sehingga kita dapat bertemu pada pagi menjelang siang hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran mata pelajaran praktikum akuntansi jasa, topik menyusun jurnal penutup. Nah, setelah kita kemarin sudah mempelajari bagaimana menyusun laporan keuangan, siklus selanjutnya dalam siklus akuntansi adalah menyusun jurnal penutup. Nah, sebelum kita mempelajari materi tersebut, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Amin. Berdoa selesai. Sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi kepada rekan-rekan semuanya, apakah sudah mempelajari materi yang saya kirimkan melalui grup WhatsApp? Sudah, Pak. Ya, baik. Nah, ketika sudah mempelajari, harapannya teman-teman nanti bisa aktif mengikuti pembelajaran ketika saya menerangkan materi pembelajaran. Nah, sebelum kita memasuki materi jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan, saya ingin bertanya kepada rekan-rekan semuanya yang saya rasa sudah membaca materi yang sudah saya bagikan. Nah, menurut teman-teman, setelah perusahaan menyusun laporan keuangan, mengapa perusahaan harus membuat jurnal penutup? Ada yang bisa menjawab? Mengapa perusahaan di akhir periode harus membuat jurnal penutup setelah mereka menyusun laporan keuangan? Halo, suaranya kurang keras. Oh. Halo, suaranya kurang keras. Oh, baik, Bu. Halo, suaranya terdengar atau tidak? Ya, nggak dengar. dengar Pak. Dengar Pak. Jelek. Kurang keras. Ya. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Mengapa perusahaan jasa harus membuat jurnal penutup setelah mereka menyusun laporan keuangan? Dengar Pak. Iya, bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Ayo. Kameranya jangan lupa ya, Norma, silahkan. Karena untuk memindahkan saldo perkiraan sementara ke perkiraan tetap pada akhir periode akuntansi. Ya, itu merupakan pengertian dari jurnal penutup ya. Secara umum sudah benar. Jadi, jurnal penutup ini, nanti slideshow-nya bisa saya lanjutkan. Oke. Nah, ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari, diantaranya pengertian jurnal penutup, tujuan jurnal penutup, langkah-langkah jurnal penutup, ayat jurnal penutup, posting, dan juga neraca saldo setelah penutupan. Tadi yang dikatakan oleh Norama sudah benar, bahwa jurnal penutup ini merupakan jurnal yang memindahkan memindahkan saldo pada perkiraan sementara kepada perkiraan tetap. Nah, ini biasanya disusun setelah perusahaan menyusun laporan keuangan. Nah, ini ya, jurnal penutup atau closing entries adalah jurnal untuk memindahkan saldo perkiraan sementara ke perkiraan tetap pada akhir periode akuntansi. Itu merupakan pengertian dari jurnal penutup. Kemudian
mengapa perusahaan jasa harus membuat jurnal penutup di akhir periode. Nah, ini bahwa ada tujuan-tujuannya adalah memisahkan akun-akun nominal periode berjalan dengan periode yang akan datang. Jadi, jurnal penutup ini kan menutup akun-akun pendapatan, kemudian akun beban, dan juga akun prive. Nah, maka ketika jurnal penutup ini menutup akun-akun tersebut, maka bisa dipisahkan antara pendapatan ataupun beban pada tahun tersebut dengan beban pendapatan pada tahun yang akan datang. Jadi terlihat berapa laba ataupun rugi yang didapatkan perusahaan pada tahun ini maupun laba atau rugi perusahaan yang nantinya akan didapatkan di tahun depan. Oleh karena itu, sangat penting untuk dibuat jurnal penutup untuk memisahkan antara akun-akun nominal tahun berjalan dengan akun-akun nominal tahun berikutnya. Seperti itu. Kemudian teman-teman semuanya, tujuan yang kedua adalah untuk menyajikan neraca saldo awal periode setelah penutupan. Nah, setelah penutupan, neraca saldo awal periode nanti akan dibuat berdasarkan perusahaan jasa ini sudah menyusun jurnal penutup atau menutup akun-akun yang perlu ditutup, diantaranya adalah akun nominal. Kemudian, tujuan yang ketiga adalah memudahkan proses pemeriksaan karena sudah ada pemisahan laba atau rugi tiap periodenya. Jadi ketika perusahaan ini sudah membuat jurnal penutup, kemudian mereka sudah menutup akun-akun laba rugi yang diantaranya adalah pendapatan, kemudian beban, juga menutup akun prive yang mana berpengaruh pada saldo modal. Maka di periode berikutnya akan terlihat pendapatan dan juga beban yang baru sesuai dengan periode berjalan, sehingga tidak bercampur antara pendapatan beban periode berjalan ataupun pendapatan beban periode sebelumnya. Seperti itu. Kemudian tujuan yang keempat adalah menyajikan keadaan yang sebenarnya. Jadi ketika teman-teman membaca neraca, maka di dalamnya terdapat akun-akun yang mana adalah aset, kemudian liabilitas, dan juga modal, yang mana akun-akun tersebut menyajikan keadaan yang sebenarnya atau akun-akun real dari perusahaan terkait. Seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, apabila flashback pada materi persamaan dasar akuntansi, maka teman-teman bisa mengkonstruksikan bahwa jurnal penutup ini bisa kita kaitkan dengan hal tersebut. Kenapa? Ketika teman-teman mengingat persamaan dasar akuntansi, ada apa saja? Aktiva atau harta sama dengan liabilitas ditambah modal. Nah, untuk rumus turunannya, teman-teman tahu tidak rumus turunan dari persamaan dasar akuntansi? Ada yang bisa menyebutkan? Suaranya terdengar jelas ya? Iya, jelas. Ya, jelas. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Ya. Bagaimana? Ada yang bisa menyebutkan persamaan atau turunan dari persamaan dasar akuntansi? Bagaimana? Baik. Jadi, teman-teman, turunan dari persamaan dasar akuntansi adalah aset atau harta itu sama dengan liabilitas ditambah modal ditambah dalam kurung pendapatan dikurangi beban. Nah, dari situ kita melihat bahwa pendapatan dan beban itu mempengaruhi modal. Bisa dipahami ya, teman-teman? Pendapatan dan beban itu mempengaruhi
naik ataupun turunnya modal. Sehingga bisa kita analogikan bahwa pendapatan dan juga beban ditutup nantinya akan kembali kepada modal itu sendiri. Seperti itu. Begitu juga dengan Prive, yang mana Prive merupakan akun pembantu modal yang ketika diambil Prive, maka modalnya akan berkurang. Seperti itu. Jadi prinsipnya seperti itu. Prinsipnya pendapatan, beban, dan juga Prive itu merupakan akun-akun yang mempengaruhi fluktuasi dari modal atau mempengaruhi naik turunnya modal. Sehingga ketika akun-akun tersebut ditutup, maka akan berpengaruh pada akun modal itu sendiri. Seperti itu. Kemudian kita lanjut pada langkah-langkah penyusunan jurnal penutup. Ada 4 langkah. Yang pertama, perkiraan pendapatan yang terdapat pada kolom laba rugi, kita debit dan ikhtisar laba rugi kita kreditkan dengan jumlah yang terdapat dalam perkiraan pendapatan. Maksudnya adalah, langkah yang pertama kita harus menutup akun pendapatan terlebih dahulu. Nah, menutup akun pendapatan, maka kita harus mengetahui saldo awal dari, saldo normal dari pendapatan itu adalah di sebelah kredit, betul? Betul ya? Nah, ketika saldo normal dari pendapatan di sebelah kredit, maka untuk mengenolkan atau untuk menutupnya, maka harus didebitkan. Seperti itu. Maka, langkah awal untuk menyusun jurnal penutup adalah kita mendebitkan pendapatan serta mengkreditkan ikhtisar laba rugi. Yang mana pendapatan jasanya akan berkurang, kemudian ikhtisar laba rugi akan bertambah di sebelah kredit. Seperti itu. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita mengenolkan atau menutup akun-akun beban. Nah, untuk menutup akun-akun beban ini, perlu teman ketahui bahwa akun-akun beban saldo normalnya adalah pada sisi debit. Maka, untuk menutupnya akan kita kreditkan sebesar berapa? Sebesar nilai atau sebesar saldo yang ada pada akun tersebut. Jika kita melihat laporan laba rugi, maka akan terlihat berapa saldo pendapatan, berapa saldo beban-beban yang mana akan kita tutup nominalnya. Nah, kemudian melanjutkan ini beban tadi, beban kita kreditkan, kemudian debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Seperti itu ya. Kemudian pada step yang ketiga, itu bisa Prive dulu, atau bisa kita memindahkan laba rugi terlebih dahulu. Kalau biasanya saya memindahkan laba rugi terlebih dahulu. Jadi pemindahan laba rugi ini bisa kita lihat saldonya melalui laporan laba rugi atau melalui akun ikhtisar laba rugi pada buku besar. Jadi akun ikhtisar laba rugi nanti ada di buku besar, kemudian nanti setelah diposting tadi yang penyusunan jurnal penutup pendapatan, kemudian penyusunan jurnal penutup beban-beban, nanti bisa kita lihat saldo laba atau saldo rugi dari perusahaan jasa tersebut yang akan kita tutup nilainya. Mohon maaf Bu Indah, mungkin speakernya dari Ibu yang tidak bisa. Kalau dari teman-teman bagaimana suaranya? Kedengar Jelas, Pak. Pak. Jelas Pak. Jelas Pak. Sebentar.
Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai mana? Sampai beban ya? Baik. Baik, Bu Indah, tidak apa-apa. Siapa yang ketawa? Oke, kita lanjut. Tadi setelah kita menutup akun pendapatan, kemudian step kedua kita menutup akun beban-beban, maka dalam ikhtisar laba rugi ketika kita posting nanti, maka akan terlihat saldo laba atau saldo rugi dari perusahaan yang akan kita tutup. Maka ketika kita mendapati bahwa perusahaan jasa tersebut mendapatkan laba, maka apa yang akan kita lakukan pada akun ikhtisar laba rugi? Ketika laba, maka saldo normalnya itu pada kredit. Maka penutupan akun ikhtisar laba rugi ini kita debitkan kepada apa? Kepada modal. Modalnya kita kreditkan. Logikanya adalah ketika perusahaan laba, maka modalnya akan bertambah atau berkurang? Tambah. Bertambah ya, Rindang? Betul. Tambah. Jadi ketika perusahaan mendapatkan laba, maka modalnya akan bertambah. Sehingga penutupan ikhtisar laba rugi ini kita debitkan, kemudian modalnya kita kreditkan. Karena modal bertambah di sebelah kredit. Akan tetapi ketika perusahaan jasa mengalami kerugian, maka modal kita debit. Karena modal berkurang. Modal kita debit, kemudian kreditnya ikhtisar laba rugi. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah penutupan prive. Karena prive mengurangi modal, ya betul ya, prive mengurangi modal, maka modal kita debitkan, prive-nya kita kreditkan. Nah ini lanjut, ayat jurnal penutupnya. Nah, ini seperti tadi yang saya jelaskan. Yang pertama, penutupan akun pendapatan. Pendapatan jasa kita debit, kreditnya ikhtisar laba rugi. Kemudian penutupan akun beban. Karena beban saldo normalnya di debit, maka kita kreditkan. Sebesar nilai yang ada di di buku besar. Senilai saldonya seperti itu. Kemudian ketika perusahaan rugi, maka ikhtisar laba ruginya kita kredit, modalnya kita debit. Sebaliknya ketika perusahaan mengalami atau mendapatkan laba. Kemudian prive, modal kita debit, dan prive-nya kita kreditkan. Seperti itu. Nah, mungkin sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan dari penjelasan saya tadi, barangkali ada yang masih bingung tentang jurnal penutup. Bagaimana? Sudah paham ya? Sudah, Pak. Oke. Paham, Pak. Ya, sekarang kita akan langsung saja untuk latihan soal. Soal yang kemarin sudah saya berikan melalui PDF di WhatsApp group. Ini akan saya tampilkan. Ini untuk latihan soalnya, ini saya ambil dari soal studi kasus kemarin yang teman-teman sudah mengerjakan. Bagaimana? Sudah terlihat? Sudah. Oke. Sudah, Pak. Di sini ada neraca saldo setelah penyesuaian dari bengkel Bayu Motor. Terdapat akun-akun dari kas hingga beban lain-lain. Dari data di atas, susunlah jurnal penutup neraca saldo setelah penutupan. Nah, dalam hal ini,
kita membutuhkan beberapa dokumen. Di antaranya adalah format atau tabel jurnal penutup, kemudian buku besar, dan juga nanti format atau tabel neraca saldo setelah penutupan. Nah, oleh karena itu, saya juga sudah punya buku besar yang kemarin teman-teman kerjakan, namun belum saya kasih atau belum saya posting untuk jurnal penutupnya. Nah, sekarang kita membuat jurnal penutup terlebih dahulu. Langkah yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Pendapatan. Apa? Pendapatannya diapain? Pendapatannya di debit. Terus? Ikhtisar laba ruginya di kredit, Pak. Betul. Dan ditutupkan pendapatannya, Pak. Kenapa? Pendapatannya ditutupkan. Iya, betul. Pendapatan kita tutup. Ini nanti dulu. Pendapatan kita tutup dengan mendebitkannya. Ya. Sebesar ini. Sebesar nilai yang ada di buku besar. Coba kita lihat buku besarnya ya. Ini buku besar yang kemarin. Jadi saldonya segini. Begitupun di laporan laba rugi ya. Di laporan laba rugi juga saldonya yang ini. Seperti itu. Jadi kita tutup sebesar saldo ini. Begitu juga dengan beban-beban. Kita tutup sesuai dengan saldonya. Itu ya. Ini nanti kita posting, kita kita catat dulu. Kemudian yang kedua, step yang kedua, kita menutup akun beban. Kita menutup akun-akun beban. Ikhtisar laba rugi kita debitkan, kemudian kreditnya beban-beban, beban gaji, beban perlengkapan, dan sebagainya. Ya. Kemudian selanjutnya, step ketiga apa? Menutup Modal. model. Apa? Menutup model. Menutup modal ya. Iya. Menutup ikhtisar laba rugi. Atau memindahkan laba atau rugi perusahaan. Seperti itu ya. Nah, ini namanya memindahkan laba atau rugi perusahaan kepada modal perusahaan. Bukan menutup modal Bayu. Karena modal ini kan di saldo normalnya di kredit atau di debit? Modal saldo normalnya kredit. Betul. Iya, ketika laba, karena ini laba, maka modalnya juga dikredit karena bertambah. Kemudian debitnya itu ikhtisar laba rugi. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah, sebentar. Yang terakhir, Drive Bayu. price-nya. Nah, nominal dari ikhtisar laba rugi ini bisa kita lihat juga pada laporan laba rugi. Yang mana ini laba ataupun rugi dari perusahaan. Ini juga sama. Pendapatan juga kelihatan di laba rugi semuanya ini. Seperti itu. Jadi yang terakhir adalah price value. Kita tutup. Kalau modal tidak kita tutup. Tapi modal ini membantu kita karena untuk memindahkan, maksudnya tempat berpindahnya ini, pendapatan, beban, dan juga price. Seperti itu. Nominalnya juga sama diambilkan. Kemudian langkah selanjutnya apa? Setelah kita selesai membuat jurnal penutup, langkah selanjutnya adalah posting ke buku besar. Ya. Karena posting kita harus satu persatu. Pertama, pendapatan jasa terlebih dahulu. Sebentar ya. Oke.
Langkah selanjutnya adalah posting ke buku besar. Yang pertama adalah kita akan memposting pendapatan jasa. Nah, kita bolak-balik ya ke buku besarnya. Nah, pendapatan jasa. Ini yang kemarin yang teman-teman kerjakan. Ini sudah ada saldo awal, kemudian jurnal umum, kemudian jurnal penyesuaian juga ada. Maka kita posting untuk yang ada di jurnal penutup tadi. Nah, ini nilainya sebesar nilai saldo dari pendapatan jasa. Kemudian kita debit, maka saldonya menjadi 0. Seperti itu. Nah, beberapa dari kalian kemarin yang mengerjakan studi kasus itu ada kesalahan ketika memposting dari jurnal ke buku besar. Nah, untuk isi dari referensi, kolom referensi ini teman-teman, ini diisi sesuai dengan kode jurnalnya, bukan dicentang saja. Kalau centang ini hanya untuk saldo awal. Kalau asalnya dari jurnal, maka diisi dengan kode jurnalnya. Misalkan ini jurnal umum JU, kemudian ini jurnal penyesuaian JPN, dan juga ini jurnal penutup atau JPT. Untuk mempermudah ya. Ya, Pak. Sip. Kemudian kita lanjut pada memposting ikhtisar laba rugi. Karena ini sudah kita masukkan nomor akunnya. Kemudian ikhtisar laba rugi. Kita pergi ke ikhtisar laba rugi. Nominalnya 2479500 dikreditkan. Maka saldonya kredit sebesar sekian. Sudah? Balik lagi ke jurnal penutup. Memang kalau manual ini agak ribet ya, bolak-balik seperti itu. Kemudian kita posting lagi ikhtisar laba rugi sebesar debit 2383950. Ini merupakan total beban ya. Nah, ini kreditnya segini, debitnya segini. Maka saldonya jadi segitu. Gitu ya. Ini saldo apa? Ini saldo labanya. Saldo dari laba perusahaan. Nah, karena ini sudah. Begitu juga dengan yang beban-beban. Kita posting satu persatu. Ada beban gaji upah. Ya, jadi 0 ya. Kemudian beban perlengkapan. Sama. Kemudian beban asuransi dan beban yang lainnya. Yang penting bukan beban hidup ya. Terus, setelah kita memposting beban-beban, ini sudah ya tadi. Kita posting kembali ikhtisar laba rugi yang tadi. Ini labanya ya. Karena laba, makanya di debit. Kita posting. Ketika kita posting, harusnya ikhtisar laba rugi ini jadi 0. Apakah benar? Ya, ini salah. Salah nominal. Nah, ini jadi 0. Kemudian yang terakhir kita posting, ini posting modal dulu. Modal kita posting kredit sebesar 95.550. Kita tarik ke buku besar modal. Set. Nah, kita kredit 95.550. Begitu juga dengan akun modal yang ini. Kita kreditkan juga. Maksudnya kita debitkan.
sebesar 186.500. Kita posting. Modal. Nah, kemudian terlihat saldo akhir dari modal. Yang terakhir adalah prive. Prive kita tutup sebesar 186.500. Bagaimana? Sejauh ini apakah sudah dipahami? Atau ada yang mau bertanya sebelum kita menyusun neraca saldo? Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Belum ya? Kalau belum, langkah selanjutnya setelah kita sudah posting dan sudah mengetahui saldo akhir dari masing-masing buku besar, maksudnya dari akun masing-masing akun yang ada di buku besar, maka selanjutnya adalah kita menyusun neraca saldo setelah penutupan. Nah, ini sudah ada formatnya. Kemudian kita kembali ke buku besar untuk melihat saldo akhir dari masing-masing akun. Nah, buku besar yang pertama, kas dengan nomor sekian, saldo akhirnya adalah 799.650. Maka kita masukkan, kemudian piutang usaha dengan nomor sekian, saldonya segini, perlengkapan dengan nomor sekian, saldonya segini, asuransi dibayar di muka, nomor sekian, saldonya segini, dan seterusnya sampai modal. Modal nomor sekian, saldonya 1.909.000, maksudnya 1 miliar. 1.909.050. Ini nolnya saya hilangkan 3. Nah, ini menjawab pertanyaan dari teman-teman, barangkali yang bertanya. Lantas kemana prive ataupun pendapatan dan juga beban? Nah, di sini karena tadi sudah ditutup akun-akun tersebut, maka saldo akhir dari akun tersebut adalah 0. Maka tidak perlu kita masukkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Nah, kemarin juga ada beberapa teman-teman yang salah dalam mengerjakan format buku besar. Ada yang salah lah pokoknya. Jadi dalam menghitung buku besar, ini saldo itu sebagai saldo dari akun terkait seperti itu. Nah, misalkan ini, saldo awalnya 220. Kemudian, kan saldo awal di debit ya. Nah, kemudian ada debit 20.000, maka akan bertambah 240.000. Nah, pada jurnal penutup, di kredit 240, maka akan menjadi 0. Ya, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Itu kemarin ada beberapa yang salah ketika saya mengoreksi dari nilai teman-teman ya. Dari studi kasus teman-teman yang sudah dikerjakan. Kemudian, kita ambil akun-akun serta saldonya dan kita masukkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Seperti ini jadinya. Jadi saldo ini kita ambil dari buku besar seperti itu. Atau bisa juga melalui neraca saldo setelah penyesuaian. Karena biasanya setelah setelah dibuat laporan keuangan, akun-akun ini, akun-akun real,
yang diantaranya aset dan juga liabilitas itu tidak berubah. Yang berubah hanya akun modal yang tadi mengalami penambahan ataupun pengurangan akibat dari pendapatan ataupun beban-beban yang didapatkan atau yang dicatat oleh perusahaan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, penyusunan neraca saldo setelah penutupan ini bertujuan untuk menguji apakah setelah dibuat jurnal penutup, neraca saldo dari perusahaan tersebut masih balance atau tidak. Jadi ini untuk menguji. Harusnya namanya neraca kan harus balance ya, antara debit sama kredit. Maka setelah kita uji ini, didapatkan hasil yang balance. Seperti itu. Bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau bertanya atau tidak? Kemarin tugasnya dibuat atau tidak untuk membuat pertanyaan minimal 2? Ayo. Belum, Mbak. Belum ya? Belum. Ya. Jadi harapannya dengan teman-teman membuat pertanyaan, itu bisa lebih aktif ketika pembelajaran. Seperti itu. Bagaimana? Apakah sudah memahami? Pak, saya mau tanya. Ya, Rindang, silakan. Kenapa hanya akun pendapatan, beban modal, dan price yang ditutup, Pak? Ya, jadi kenapa hanya akun pendapatan, beban, dan juga price yang ditutup? Ini pertanyaan yang keren ya, yang luar biasa. Akan saya jawab. Jadi, teman-teman, tujuan dari penyusunan jurnal penutup ini adalah tadi yang sudah dijelaskan ya, memindahkan atau menutup perkiraan-perkiraan sementara ke perkiraan tetap. Perkiraan sementara itu apa? Seperti pendapatan, beban, dan juga price. Seperti itu. Nah, kenapa hanya pendapatan, beban, dan juga price yang kita tutup? Kenapa tidak akun-akun real seperti kas, kemudian liabilitas, ataupun modal itu sendiri? Kenapa tidak ditutup? Karena kalau teman-teman seperti tadi ya yang saya jelaskan, kalau teman-teman melihat atau flashback atau melihat masa lalu berkaitan dengan persamaan dasar akuntansi, maka persamaan dasar akuntansi itu apa? Ada harta atau aset sama dengan kewajiban atau liabilitas ditambah modal. Nah, ketiga komponen tersebut itu sebagai pokok dari keadaan ataupun yang mencerminkan keadaan sebenarnya dari perusahaan. Nah, sedangkan ketika kita melihat akun-akun pendapatan, beban, ataupun price, mereka adalah akun-akun yang mempengaruhi modal. Bisa dipahami ya? Jadi, akun-akun yang pokok atau akun-akun yang tetap itu hanya ada 3 komponen, yaitu harta atau aset, kewajiban, dan juga modal. Selain akun-akun tersebut, yang mana adalah pendapatan, beban, dan juga price, itu sifatnya sementara. Sementara kapan? Sementara hanya untuk 1 periode. Oleh karena itu, akun tersebut kita tutup supaya kita mengetahui berapa sih laba yang didapatkan oleh perusahaan pada tahun tersebut, kemudian berapa sih laba yang didapatkan pada tahun berikutnya. Karena ketika tidak ditutup, apakah terlihat antara laba rugi yang didapatkan pada tahun berjalan atau jika dibandingkan dengan tahun berikutnya. Kalau tidak ditutup, maksudnya kalau tidak ditutup, maka akan bercampur saldo pada tahun berjalan dengan saldo pada tahun yang akan datang. Seperti itu. Oleh karena itu, pendapatan dan beban ini kita tutup, atau sebenarnya istilahnya bukan hanya ditutup, tapi kita pindahkan saldonya ke akun
modal. Seperti itu. Bagaimana Rindang? Bisa dipahami atau masih bingung? Ya, Pak. Bisa paham. Bisa paham ya? Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kenapa hanya pendapatan beban dan drive? Karena 3 akun tersebut merupakan akun yang mempengaruhi modal. Dan neraca di awal periode itu hendaknya bisa menampilkan keadaan sebenarnya atau keadaan real dari perusahaan. Oleh karena itu hanya ada 3 komponen, yang mana adalah aset, liabilitas, dan juga modal. Makanya tadi saya menjelaskan turunan rumus dari PDA itu adalah apa? Aset sama dengan liabilitas ditambah modal ditambah dalam kurung pendapatan kurangi beban. Betul. Iya, betul. Jadi pendapatan dan beban ini sebenarnya adalah merupakan apa istilahnya? Pecahan dari modal gitu ya. Karena pendapatan beban ini mempengaruhi kenaikan ataupun penurunan dari akun modal itu sendiri. Seperti itu. Begitu juga dengan price. Karena price merupakan akun yang bisa mengurangi saldo dari modal. Seperti itu. Oleh karena itu harus ditutup pada akhir periode supaya periode berikutnya sudah bersih tuh. Kan sudah bersih ya. Misalkan di awal tahun sudah tidak ada maksudnya akun pendapatan kemudian akun beban 0. Maka ketika sudah berjalan akan sesuai dengan per tahun seperti itu. Jadi pendapatan dan beban itu saldonya per tahun, tidak bercampur antara tahun sekarang dengan tahun yang akan datang atau tahun sebelumnya. Seperti itu. Bagaimana? Ada yang mau bertanya lagi? Pak mau tanya lagi, Pak. Kan Ya, gini, ya. itu kan hitungnya kan kadang kalau di itu kan kayak bulan-bulan gitu kan, Pak. Nah, tadi Bapak bilang kan ngitungnya per tahun kan. Nah, terus tadi nanti kalau misalnya udah akhir tahun semua dari bulan-bulan yang dihitung itu langsung ditutup gitu, Pak. Atau gimana? Enggak. Jadi ya betul juga sih. Jadi gini, saldo awal yang ada di buku besar ini kan bulan Desember ya. Misalnya ini saya buka. Desember. Nah, ini. Saldo awal pada buku besar bulan Desember ini diambil dari mana? Dari bulan kemarin kan, Pak? Ya. Dari neraca saldo bulan November. Betul kan? Iya. Iya. Neraca saldo bulan November, saldo awalnya bulan November. Bulan November, saldo awalnya diambil dari bulan Oktober. Oktober diambil dari bulan sebelumnya. Bulan sebelumnya diambil dari bulan sebelumnya lagi. Jadi sebenarnya nilai ini itu sudah dari awal Januari yang mana kita pindahkan ke sini. Seperti itu. Jadi makanya saya bilangnya 1 tahun karena itu. Karena buku besar ini itu sebenarnya sudah apa ya? 1 periode gitu. Kenapa? Karena kita melakukan penyusunan jurnal penutup itu pada akhir periode. Itu ya, Rindang. Ya, Pak. Gimana? Sudah paham belum? Sebentar, Pak. Masih mencerna, Pak. Ya, coba dijelaskan lagi. Barangkali dengan menjelaskan, Rindang bisa menjadi paham. Bentar, Pak. Tak inget-inget dulu. Iya, jadi kenapa disebut 1 tahun? Kenapa saya tadi menyebutnya 1 tahun gitu ya, 1 tahun berjalan gitu? Karena kita menyusun jurnal penutup itu pada akhir periode. Nah, di akhir periode itu sebenarnya nilai-nilai yang ada di buku besar itu sebenarnya sudah berjalan selama 1 periode, tidak hanya bulan tersebut saja. Seperti itu. Karena saldo awalnya kita ambil dari bulan sebelumnya, yang mana bulan sebelumnya juga mengambil saldo awal dari bulan sebelumnya. Seperti itu. Makanya saya bilang benar. Iya, Rindang.
Jadi itu maksudnya kan tadi kan bulan sebelumnya itu kan buat kayak lapangan kayak buat gitu kan Pak, kayak buat segini-gini dan terus kan akhirnya tuh di neraca acuh lah, terus yang di situ kan dibuat neraca saldo kan Pak, dan neraca saldonya nanti dibuat buat eh, bulan besoknya gitu Pak. Nanti kalau misalnya pas Desember baru ditutup gitu Pak. Nah, maksudnya neraca saldo, kan teman-teman buat neraca saldo setelah pada saat apa? Neraca eh, saldo. Neraca kan lajur. habis buat neraca lajur kan. Misalnya nih bulan Oktober ya, misalnya bulan November ya Pak. Nah, di Ya. bulan November itu kan udah buat neraca lajur. Nah, kalau udah buat neraca lajur kan pasti kan sudah buat kayak apa Laporan sudah kayak keuangan. ada neraca itunya lah kayak neraca saldonya gitu loh Pak, dan dah itu lah. Nanti tuh di akhirnya itu tuh langsung dimasukkan buat bulan-bulan ke depannya, atau pas habis beban habis apa ya buku besar itu kan udah buat neraca saldo ya. Nah itu dibuat neraca lajur, terus dibuat bulan Mana depan. gitu ya? Oh, gimana gitu loh Pak. Aduh gimana ya Pak, bingung Pak. Ya. Jelas. Mm-mm. Neraca lajur itu kan isinya apa? Isinya neraca saldo sebelum penyesuaian, kemudian Ya, ayat jurnal penyesuaian, sama neraca saldo setelah penyesuaian. ya. Seperti itu ya. Nah, neraca saldo setelah penyesuaian itu nanti merupakan neraca begini. Kan penyesuaian itu di akhir periode atau per bulan? Akhir periode kan Pak. Akhir periode kan? Ya. Ya berarti membuat jurnal lajur. Membuat neraca lajurnya pada akhir periode. Seperti itu. Ya Pak, berarti nanti kalau misalnya di bulan November itu buatnya buku besarnya, terus nanti Ya. kayak neraca saldo, dan neraca saldonya itu dibuat bulan Desember lah, Desembernya nanti langsung ada kayak neraca lajur dan sebagainya gitu kan Pak? Ya, betul. Ya Ya, ya Pak, jadi bulan November karena belum akhir periode, itu teman-teman hanya membuat neraca saldo akhir bulan atau jadi awal bulan Desember. Neraca saldo akhir bulan November yang nantinya jadi neraca saldo di awal bulan. Ya Pak, ya Gitu. paham. Untuk neraca lajur membuatnya tetap di akhir periode. Ya Pak, ya Sesuai paham. dengan penyusunan jurnal penyesuaian. Ya Pak, paham. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Bagaimana yang lain? Ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Sampai jam berapa ya? 11.30 ya? Apa jam? Iya, 11.30. Ini masih lama. Astagfirullahaladzim. Gimana? Pak, itu mau nanya yang di bengkel Bayu kemarin kan di sini kan pas di neraca lajurnya itu kan di sini kan Ada sampai apa? 200 Pak. Kenapa? Enggak sih, saya kemarin ngitung nggak balance kok Pak. Oh, yang mana? Yang sebelah mana? Yang ini kan kemarin saya ngitung kan Pak. Yang ngitungnya tuh di perbedaannya tuh di sini ada 71.600.000. Nah, tapi pas saya lihat di kerjaan saya yang kemarin itu kan nggak ada, cuma 71.400.000. Salahnya di sebelah mana? Cuma mau nanya doang Pak, ini tuh ada ditambahi 200-nya atau gimana ya Pak? Soalnya pas itu jelasinnya Pak. Tambah 200 di sebelah mana sih? Kan diakumulasi penyusutan peralatan pas saya ngitung 71.400.000. Oh. Jadi Oh, iya. ditambah 200 Iya. ya Pak? Apa gimana? Iya, jadi yang disesuaikan berarti neraca saldonya itu neraca saldo yang awal atau neraca saldo yang setelah terjadi transaksi? Yang sudah di penyesuaian Pak. Yang sudah terjadi transaksi kan? Transaksi sebelum kamu membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian. Gini loh. Kan menyesuaikan peralatan, ya kan? Ya.
menyesuaikan peralatan itu saldonya kita ambil dari neraca saldo yang awal periode atau neraca saldo yang sebelum disesuaikan. Paham nggak? Gini, kan peralatan itu kan nggak apa ya? Peralatan, misalkan di awal periode kan itu ada saldonya berapa ya kemarin? 450 ya. 450 juta misalkan. Nah, ketika sudah berjalan selama 1 bulan, itu kan ada transaksi. Ya kan? Nah, maka yang sudah yang sudah berjalan itu juga dihitung. Seperti itu. Makanya di neraca saldo maksudnya neraca saldo sebelum disesuaikan itu ngambilnya dari buku besar, jangan ngambil dari neraca saldo awal periode gitu. Ya. Neraca saldo sebelum disesuaikan itu ngambil dari buku besar, kemudian dimasukkan ayat jurnal penyesuaian, baru nanti dikalkulasikan neraca saldo setelah penyesuaian. Sebenarnya pembuatan neraca lajur itu hanya memudahkan. Kalau teman-teman membuat buku besar saja, itu sebenarnya sudah cukup. Iya. Sudah cukup karena nanti di buku besar juga kelihatan saldo yang sebelum disesuaikan, kemudian nanti ada penyesuaiannya juga. Nanti muncul juga nanti saldo setelah penyesuaian. Misalkan di peralatan ya, peralatan kan ada saldo, misalkan saldo awal, kemudian ada ketambahan 2.000 karena transaksi pembelian. Nah, nanti kelihatan saldo sebelum disesuaikan dari peralatan tersebut. Gitu. Iya, Pak. Ya, masih pahami ya? Iya, Pak. Oke. Bagaimana yang lain? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tidak, Pak. Tidak ada. Tidak ada ya. Nah, harapannya teman-teman nanti bisa mengerjakan kuis presensi dan kuis yang akan saya bagikan linknya. Untuk teman-teman yang tidak bisa mengikuti Google Meet, nanti bisa menonton siaran ulangnya melalui YouTube. Ya, bisa dikabarkan kepada teman-temannya yang belum bisa hadir. Ketua kelasnya siapa? Rindang, Bang. Ya, jadi saya sebenarnya berencana untuk membuat kelompok-kelompok kecil yang nantinya setiap kelompok harapannya ada satu anak yang sudah memahami betul berkaitan dengan siklus akuntansi dari awal sampai akhir. Nah, nanti setiap kelompoknya akan mengerjakan siklus secara berkelompok ya, belajar kelompok seperti itu. Nanti akan ada monitoring dari saya. Nah, kira-kira AKL 3 ini bisa dibagi berapa kelompok? 1 kelompok 6. 1. Pak, maksudnya Dibeliin aja, Pak. sebelahnya 36. Ya. Kalau 1 kelompok 6, berarti ada 6 kelompok. Oh, boleh. Tapi Nanti minta tolong dibuatkan ya. Apa, Pak? Dibuatkan. Nanti saya rembuk teman-teman dulu, Pak, maunya berapa gitu ya, Pak? Iya, oke, boleh. Nanti kalau bisa setiap kelompok ada yang ini, ada yang sudah paham gitu. Jadi nanti temennya yang sudah paham ini bisa menjelaskan ke teman-temannya yang lain, gitu ya. Ya, Pak. Oke. Bisa disusun nanti, ya. Ya. Ya, ada yang mau bertanya sebelum saya tutup? Tidak ya. Oke. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktu. Saya ucapkan terima kasih dan juga saya mengucapkan permohonan maaf apabila dalam menjelaskan terlalu cepat atau kurang paham gitu. Semoga teman-teman bisa
mendapatkan ilmu dari apa yang kita pelajari kita pada pagi menjelang siang hari ini. Amin. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa saya persilakan. Amin. Berdoa selesai. Nah, sudah azan. Maka saya tutup saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya bisa foto, bisa di on kan kameranya. Ayo bisa dinyalakan. Yang lain yang open camera tidak. Rindang, Anissa, Iza, Kian Dini, Hidayatul, Mirza, Aisyah, Zahra, Fatunahus. Sudah siap? Sudah, Pak. 1, 2, 3. Bentar, saya simpan dulu. Ulang, Pak. Belum siap tadi. Nanti dulu. Siap. 1, 2, 3. Udah ya. Terima kasih. Silakan bisa Kasih, Pak. keluar dari Terima kasih, Pak.